ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Tebo memprogramkan pembaruan database relawan. Hal ini didasari karena data dari NIS PMI terbaru, unit PMR yang terdata hanya terdapat 7 sekolah. Sementara ketika diakses lebih lanjut, dari 7 sekolah tersebut belum ada satupun anggota PMR yang terdaftar. Tentunya ini menjadi permasalahan kita semua, di mana MIS PMI sekarang ini digalakan. PMI Kabupaten Tebo memiliki 2 admin atau roster untuk dapat mengakses MIS PMI. Kita langsung saja untuk membahas pedoman pendirian unit PMR di PMI Kabupaten Tebo. Tahukah kamu, Palang Merah Remaja merupakan wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI yang selanjutnya disebut PMR. PMR ini terdapat di seluruh PMI cabang di Indonesia dengan anggota lebih dari 3 juta orang PMR aktif. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Tentunya dalam pendirian unit PMR, kita harus memiliki dasar-dasar hukum yang kuat. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008, dan Perjanjian Kerjasama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Secara umum, Palang Merah Remaja terbagi ke dalam 3 jenjang, yaitu PMR Mula, PMR Madya, PMR Wira. Nah, ini patut menjadi perhatian kita semua. Apabila ada pihak yang mengatasnamakan PMI Kabupaten Tebo berkaitan dengan giat PMR yang terdiri dari pengadaan atribut, pendataan, dan lain-lain, agar ditanyakan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. 1. Kartu identitas. 2. Surat tugas. Apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan, harap menghubungi PMI Kabupaten Tebo atau nomor yang tertera. Nah, berikut ini tata cara pendirian unit PMR di sekolah. Yang pertama, pihak sekolah harus membentuk terlebih dahulu PMR di sekolahnya dan membuka pendaftaran untuk menjadi anggota PMR. Yang kedua, pimpinan sekolah, instansi ataupun lembaga mengajukan surat permohonan pembentukan PMR kepada PMI Kabupaten Tebo. Selanjutnya, PMI Kabupaten Tebo akan mengesahkan unit PMR. Selanjutnya, PMI Kabupaten Tebo akan memberikan nomor unit PMR kepada sekolah yang telah terdaftar dan sesuai dengan syarat. Untuk menjadi anggota PMR, tentunya kita harus memenuhi kualifikasi atau persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Di antaranya itu jenis identitas yang kita gunakan ketika mendaftar, sehingga ketika nomor identitas ini di MIS di PMI, di kolom pencarian kita ketik, maka akan muncul data kita. Namun datanya hanya berupa nama dan asal dari PMI mana. Ini menjadi catatan kita semua. Apabila data ini tidak diisi dengan lengkap, termasuk pas foto, jenis identitasnya, maka ini akan mempengaruhi kecepatan proses dalam pendaftaran keanggotaan kalian. Dan apabila tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka dari PMI Kabupaten Tebo meninggalkan proses itu. Tolong agar persyaratan dilengkapi terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah surat pendaftaran unit PMR sekolah. Jadi ketika sekolah itu telah membentuk atau membuka pendaftaran PMR dan sudah ada anggota PMR-nya, sudah ditentukan pembinanya, pengurusnya, maka dari pihak sekolah harap untuk mengisi formulir pendaftaran untuk pembentukan unit PMR. Nah, di sini simple, nama sekolah, unit PMR-nya ini PMR misalkan SMA, jadi di checklist untuk PMR Wiranya, terus alamatnya di mana mohon dilengkapi karena nanti akan ada penitikan titik koordinat, terus email sekolah, jumlah siswa keseluruhan, penanggung jawab PMR ini biasanya adalah kepala sekolah, nomor handphone, jumlah anggota yang telah mendaftar menjadi anggota PMR. Nah, di sini untuk pengesahan legalitas memang harus ada stempel dari pihak sekolah. Nah, apabila nanti untuk stempel pengurus nanti akan diproses oleh Markas PMI Kabupaten Tebo. Nah, di samping itu, ketika menyerahkan formulir pendaftaran unit PMR, sekolah juga harus melampirkan surat keputusan sekolah
dan itu nanti ada panduannya dan kita sudah susun dengan sedemikian rupa sesuai dengan aturannya, sesuai dengan dasar hukumnya. Namun apabila ada dasar hukum perkembangan terbaru, silakan sekolah dapat menyesuaikan. Misalkan ada surat edaran dari pendidikan provinsi atau di kabupaten, nah itu dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apabila anggota PMR-nya sedikit, tentu ini berpengaruh pada susunan untuk SK di kepengurusan dan ini dapat disesuaikan. Pengurusnya dapat disimpelkan dan ini sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Nah, di sini selanjutnya yaitu contoh form di MIS PMI. Jadi form yang kita susun tadi itu sesuai dengan form online yang ada di MIS PMI, sehingga jika formnya lengkap maka di sini akan mempercepat proses pengisiannya dan juga ini mempermudahkan di markas untuk mengisi form tersebut. Karena apa? Yang terdaftar di roster ini hanya 2 personil. Nah, jadi kemungkinan besar kalau kegiatan itu tidak padat di markas, 1 orang dalam pengisian formulir MIS di PMI ini menghabiskan waktu sekitar 5 menit. Nah, terus di sini lama mekanisme pendaftaran. Nah, jadi seperti ini. PMI Kabupaten Tebo akan memproses sekolah yang mengajukan permohonan pendaftaran unit PMR sesuai first in first process pada hari kerja Senin sampai Jumat kecuali libur ya. Apabila jaringan dan server MIS PMI stabil, maka lama proses per sekolah apabila anggotanya di bawah 50 paling lambat-lambatnya itu 2 minggu. Karena yang terdaftar di roster hanya dibatasi 2. Ini semua tergantung dengan ya kondisi listrik, kondisi kesehatan. Nah, apabila ini semuanya mensupport, maka bisa lebih kurang dari 2 minggu, bahkan 3 hari kita bisa dapat menyelesaikan itu. Data sudah masuk semuanya, PMI Kabupaten Tebo akan mengirim surat balasan ke sekolah. Karena ini kondisi juga sedang pandemi, kita akan mengirimnya melalui email resmi ke email sekolah masing-masing dan tembusannya nanti kita dapat menghubungi untuk nomor-nomor yang tertera. Nanti keberlanjutannya di sana yaitu tentang pencetakan KTA. KTA dicetak oleh PMI Kabupaten Tebo ataupun boleh dilakukan oleh pihak sekolah dan desainnya kita yang mengatur. Namun untuk biaya ini yaitu karena di PMI juga sendiri anggarannya terbatas, alatnya tidak memadai, sehingga kita tetap menggunakan pihak ketiga. Tentunya kualitas yang bagus untuk KTA-nya ini. Nah, perkiraan harganya Rp7.000 per PMR. Nah, untuk lebih lanjut dapat menghubungi nomor-nomor berikut anggota dari PMI. Jadi ketika ada yang mengatasnamakan PMI itu ditanyakan KTA-nya terlebih dahulu, karena KTA ini akan terdata dan dapat diakses di seluruh Indonesia. Yang dapat dibuka datanya yaitu nama, alamat, nomor HP dan asal dari PMI Kabupaten. Demikianlah untuk tutorial kali ini dan mohon dicek di deskripsi nanti, dan apabila ada masukan-masukan silakan sampaikan ke PMI. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.